Nah, inilah salah satu praktik nakal dokter gadungan di klub sepak bola PSS Sleman yang akhirnya dibongkar. Lantas, bagaimana cerita praktik dokter ilegal ini akhirnya dijegal? Penelusuran kami dimulai dari menyambangi markas klub Perserikatan Sepak Bola Sleman atau PSS Sleman di Yogyakarta, Jawa Tengah. Bertemu dengan Presiden Direktur Klub PSS Sleman, kepada kami, Gusti Randa bercerita tentang terbongkarnya praktik dokter palsu. Si dokter ini, ya kan kita tidak mengharapkan setiap pertandingan terjadi cedera yang serius. Karena kita tidak mau juga pemain kita yang udah kita kontrak 8 bulan gitu dapat cedera serius. Jadi yang lebih kepada bagaimana kondisi tubuh, flu, nanti misalnya apa yang nggak enak dan seterusnya, apakah perlu vitamin, lebih kepada ke situ. Tapi kalau yang udah cedera-cedera yang serius, biasanya tuh ada measure yang mengatakan oh ini cedera serius. Jadi ada pemain yang kena cedera serius, kebetulan di keninya. Lalu harusnya ini dokter tangani dulu. Tapi kok langsung dirujuk. Tentu pertanyaan kita, loh, kenapa? Kok langsung dirujuk? Ya itu dong. Ya. Bahkan ada cerita sebelumnya bahwa seharusnya dirujuk, malah tidak dirujuk. Cedera dalam sebuah ajang pertandingan sepak bola menjadi hal yang paling kerap terjadi dialami oleh setiap pemain sepak bola. Tim dokter perannya sangat penting dalam penanganan terjadinya cedera yang dialami setiap pemain sepak bola. Namun siapa sangka, peristiwa cedera pemain PSS Sleman rupanya menjadi titik awal terbongkarnya praktik dokter palsu Elwizan Aminuddin. Jadi ini masalah serius, masalah diagnosa yang serius. Ketahuannya ketika kita di rumah sakit. Kenapa nggak dari lama dirujuk? Nah, kayak gitu loh. Kejadian itu dimulai dari situ. Lalu tentu manajemen PSS sebelumnya merasa curiga nih, ya kan? Apalagi di zaman internet ya sekarang, jadi gampang melihatlah, ya di ID nggak ada namanya. Kecurigaan itu berlanjut, sepak terjang Elwizan Aminuddin ditelusuri. Nah si dokter ini merasa kayaknya mudah ditelusuri, diselidiki kayak begitu. Dia alasan pulang kampung karena orang tuanya sakit. Pulang kampung ya tentu yang namanya orang tua sakit kita kasih kesempatan dan tidak kembali. Nah ini ada dua persoalan jadinya nih. Tidak kembali itu mencederai ini dong kontrak gitu. Ternyata dia sudah mendengar bahwa dia itu sudah diselidiki. Tak ada kejahatan yang sempurna karena kebenaran akan selalu mencari jalan. Praktik dokter gadungan klub sepak bola PSS Sleman akhirnya dijegal. Akhirnya secara resmi klub PSS Sleman melaporkan itu ke Kapolres. Kapolres di Sleman ditindaklanjuti lah. Nah, manajemen berganti. Itu proses cukup lama. Ganti. Nah, ketika saya megang PSS Sleman, saya tanya apa sih kendala-kendalanya. Ternyata ada masalah itu. Oh ada, udah ada LP-nya. Ya ada nomor laporan polisinya. Sudah, tidak berapa lama tertangkap si dokter ini. Ya tentu karena LP-nya adalah dari PSS Sleman, ya PSS Sleman lah yang jadi apa namanya sebagai partner kepolisian. Mundur pelan-pelan. Bagai bulan kesiangan, Elwizan Aminuddin pucat pasi saat dibekuk polisi. Berdasarkan hasil penyidikan polisi saat itu, tersangka Elwizan Aminuddin diketahui telah melakukan debutnya sebagai dokter gadungan selama 8 tahun.
Dalam kurun 8 tahun, Elwizan Aminuddin telah menangani 9 klub sepak bola ternama di tanah air. Di antaranya Persita Tangerang, Barito Putra, Timnas U19, Bali United, Madura United, Sriwijaya FC, Kalteng Putra, dan PSS Sleman. Dalam lakonnya sebagai dokter gadungan, polisi menyebut Elwizan menggunakan ijazah yang diduga palsu. Sebenarnya sesimpel itu, dia sesimpel ngambil salah satu contoh ijazah di Google, dia download, habis itu dia edit, gitu. Dimasukkan, diubah nama dan dimasukkan fotonya. Simpel itu sebenarnya. Habis itu sebelum dia bekerja sebagai dokter gadungan di beberapa tim sepak bola, dia bekerja sebagai kondektur bus kota di daerah Tangerang. Sebagai kondektur bus. Mundur pelan-pelan. Fenomena terbongkarnya praktik dokter gadungan mantan kondektur bus di Tangerang ini sesungguhnya telah membuat geger dunia sepak bola di Indonesia. Betapa tidak, selama menjalani praktik abal-abalnya sebagai dokter gadungan, beberapa nama pemain klub sepak bola seperti Hernando Ari, Sadam Emiruddin Ghaffar, dan Leo Saputra nyaris putus karir akibat salah diagnosa. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya cerita pemain saat ditangani dokter gadungan Elwizan Aminuddin ini, kami mencoba menemui Leo Saputra, mantan pemain Persita Tangerang yang pernah menjalani karirnya bersama Elwizan Aminuddin atau yang dikenal Amin. Secara khusus, Leo Saputra lalu bercerita. Waktu pertama cedera itu kan lawan Sriwijaya waktu itu kan, Sriwijaya. Jadi aku tuh kan kalau main kan, kalau masih bisa bangun pasti bangun. Hari itu memang udah nggak bisa bangun. Ini kayak kaki kayak lumpuh buntung gitu kakinya, dang, jatuh nggak ada. Tiba-tiba jatuh kan, kita kan jatuh. Kayak ini udah nggak ada lagi nih kayaknya. Jatuh tiba-tiba dengan santainya dia, bangun. Gue langsung bangun aja, kurang ajar banget nih gue bilang nih. Bangun aja, kalau bisa juga udah bangun nih gue bilang. Memang nggak bisa, dan harus ditandu. Dari situ gue udah emosi tuh, gue suruh bangun. Orang kita udah nggak sanggup, bangun sendiri udah nggak sanggup karena ini kayak udah hilang gitu kaki. Wah gimana? Katanya bisa. Apa yang bisa nih gue bilang, udah nggak bisa apa-apain. Orang udah ini ya. Pas habis itu dia ngasih standar gimana sih, standar orang cedera, dikompres. Habis itu gue lihat, gue sih nggak ada curiga yang ada benakku adalah yang dokter begini, yang paling dokter baru, anak-anak dokter muda. Ya gue ngelihat ini gue nggak puas gitu loh, apalagi yang nanganin dokter, sorry ya, yang nanganin gue kalau kita jadi paling nggak harus punya dokter yang lebih pengalaman, lebih supaya kita recovery lebih cepat untuk bisa turun ke lapangan lagi. Kalau cuma aku lihat ini kok cuma standar aja nih, gimana nih, gimana, terus apa yang aku tindak, nggak ada, kompres saja, terapi. Ya ini standar aja, aku nggak puas karena kan setiap pemain cedera, bagaimana aku harus bisa cepat balik ke lapangan. Tapi yang aku lihat ya standar gini, minum aja, minum obatnya, minum. Bukan ini yang gue mau. Gue mau ACMRI gue dia bisa baca ini. Ada solusinya. Lo cedera A, solusinya harus ada apa gitu loh. Cedera B solusinya ada apa gitu. Cedera C solusinya ada apa. Bukan yang standar kalau kompres mah gue juga ngerti.
Habis itu ku MRI, habis itu ku memang nggak, udah deh. Kayaknya di hati gue memang punya dokter sini kan, dalam hati gue. Ya udah deh, tinggal aja deh. Gue ngambil yang dokter gue aja deh, biar cepat balik. Putus total. Emang putus total, memang waktu kemarin yang baru cedera dia suruh bangun kan namanya agak sedikit sedeng namanya. Bangun, bisa. Wah, apa yang bisa, orang udah putus total ternyata pas MRI total, putus. Terakhir gue pas dengar yang Sleman, wih, ini dokter yang di Persita, untung gue nggak sama dia, kira-kira begitu kan. Untung gue nggak sama dia nih, gue bilang begitu kan. Kemudian, wah ini geblek juga nih gue bilang. Berarti ada yang besok, yang dalam pemikiran gue besok-besok kan si klub harus evaluasi, apalagi di federasi sendiri. Nah, kalau nggak evaluasi itu bakal berbahaya, bakal ada lagi amin-amin yang lain. Pertama agak sedih juga ngelihat dia, kenapa secara personal tetap dia ada baiknya gitu loh. Tapi kan secara untuk ke depan tentang masa depan player, wah bahaya juga untuk si player itu sendiri. Kalau dia noksanya salah, penanganan salah, ini bisa selesai nih karir si player. Untungnya gue nggak mikirin ini, cuma gue bilang, wah gila nih berarti. Ada kecolongan di bagaimana perekrutan di klub atau di, gue dengar di PSSI dipakai juga. Perekrutan si medisnya itu harus betul-betul, atau lagi medis ini sangat penting dalam tim. Supaya apa? Supaya pemain tetap fit, cepat balik kalau dia cedera. Jadi kalau misalnya sembarangan, ya kasihan si playernya. Ya bagus lu ngambil Haji Naim di situ, di tim itu daripada dokter begitu kan ibaratnya kan. Kalau aku sih ngelihatnya mudah-mudahan untuk si Aminnya berubah, pelajaran untuk dia itu aja. Untuk klub atau federasi ya harus betul-betul menyaring si tim medisnya, harus betul nggak sih dia ini dari fakultas mana, betul nggak sih dia ada izinnya dari, atau ibaratnya kayak model ID-nya misalnya kan harus bisa dicek tuh sebetulnya. Dia sebagai kondektur bus. Kasus dokter palsu yang terjadi di dalam sepak bola Indonesia hingga saat ini terus bergulir. Dalam perkembangan kasusnya, Elwizan Aminuddin kini tengah memasuki babak di meja hijau. Usai digelarnya sidang perdana pada 3 April 2024 lalu, kini terdakwa Elwizan Aminuddin tengah menjalani persidangan lanjutan dengan menghadirkan saksi mantan Direktur Operasional PSS Sleman, Hempri Suyatna, dan seorang anggota kepolisian. Dalam sidang perdana sebelumnya, terdakwa Elwizan Aminuddin didakwa dengan 2 pasal, yakni pasal 378 KUHP dan pasal 263 ayat 1 KUHP tentang penipuan dan pemalsuan. Terlepas dari perkembangan kasus dokter gadungan, praktik ilegal dokter Elwizan diketahui telah melanglang buana di 9 klub sepak bola, bahkan termasuk tim nasional usia 19. Sebetulnya si dokter ini itu bukan persoalan Sleman saja. Bukan persoalan Sleman saja, karena PS Sleman adalah user terakhir sebetulnya. Ya. Si dokter gadungan ini sudah malang melintang jauh. Ya, hampir 10 tahun kalau tidak salah. Dia mulai dari beberapa klub Liga 1 dan juga klub yang sekarang ada di Liga 2. Bahkan federasi PSSI pun untuk U19 memakai dokter ini. Ya, 2 kali dia menukangi U19.
Lantas, kenapa klub sepak bola Indonesia hingga Federasi Sepak Bola Indonesia bisa digocek seorang dokter gadungan bernama Elwizan Aminuddin? Biasanya tuh dokter tuh berpindah dari satu klub ke klub yang lain, itu biasanya dari omongan-omongan saja. Karena dokter ini nggak punya agen, beda dengan pemain. Kalau pemain itu ada agensinya, pelatih juga punya agensinya, sehingga kalau kita mau ngontrak pemain atau pelatih itu kita lewat agen. Kalau ini enggak, kita dari omongan aja, oh si dokter itu, dokter ini. Apalagi track recordnya, si dokter gadungan ini beberapa klub Liga 1 dan PSSI Timnas U19 make. Jadi dari situ saja sebetulnya. Dokter gadungan dalam dunia sepak bola di Indonesia sejatinya telah menjadi bukti nyata adanya celah masuk bagi pelaku kejahatan untuk beraksi dalam sebuah tim sepak bola. Kepada kami, Ketua Umum Persatuan Dokter Indonesia, Dr. Muhammad Adib Humaidi, akhirnya angkat bicara. Ya, jadi dulu pernah kita diskusi dengan teman-teman di PSSI pada saat itu. Kebetulan PSSI ada salah satu teman sejawat kita dokter yang dia punya, kebetulan beliau adalah spesialis kedokteran olahraga yang kemudian konsen karena mungkin melihat pada saat itu tidak semua tenaga medis, tenaga kesehatan yang ada di klub itu terverifikasi dari sisi kompetensi dan keahliannya. Gitu. Sehingga kemudian akhirnya kita kumpulkan seluruh dokter klub itu mendapatkan pelatihan. Ya. Tapi kemudian menjadi sebuah pertanyaan, apakah semua klub itu punya dokter? Ya ternyata pada saat itu tidak ada. Lalu bagaimana sebenarnya ketentuan dokter olahraga dan bagaimana pula ketersediaan dokter olahraga di Indonesia? Ya, jadi kalau di Ikatan Dokter Indonesia, yang di bagian dari Ikatan Indonesia ada namanya Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga, PDSKO gitu loh. Dan memang untuk produk yang spesialis kedokteran olahraganya masih sedikit karena baru satu center pendidikan di FKUI saja yang menghasilkan pendidikan kedokteran olahraga. Tapi ada dokter-dokter umum juga yang sebenarnya punya kepeminatan terhadap olahraga. Sehingga itu yang kemudian di-train, ada mengikuti sebuah pelatihan-pelatihan, workshop, dan sebagainya berkaitan dengan olahraga itu. Aksi tipu-tipu dokter palsu Elwizan Aminuddin terbilang nekat. Karena satu, tidak ada regulasi di dalam klub itu bahwa dia harus punya surat izin praktek. Satu. Sehingga dasar yang kemudian dipakai itu adalah hanya lihat aja kurikulum vitae saja. Oh ini dia pernah bekerja di klub ini, ada berapa klub? 9 klub katakanlah. Ya udah oke, dia bisa masuk gitu lah. Padahal harusnya ada sebuah prasyarat gitu loh. Seorang dokter pun kenapa 5 tahun sekali harus melakukan resertifikasi ya? Karena tadi. Nah, itu yang kemudian harus dicek. Berlatar belakang kondektur bus dan berbekal ijazah palsu, seorang Elwizan bisa menjelma menjadi dokter gadungan dalam sebuah klub sepak bola, bahkan di tim Federasi Sepak Bola Indonesia. Lantas, mengapa itu bisa terjadi? Tidak ada kejadian yang sia-sia dan selalu ada hikmah dalam setiap kejadian. Dari peristiwa ini, kini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI akan lebih memperketat setiap dokter atau fisioterapi yang bertugas di klub Liga 1, 2, dan 3 hingga di tim nasional Indonesia. Semoga kejadian ini menjadi peristiwa buruk terakhir untuk kemajuan sepak bola Indonesia.